pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi pelamar yang bisa melamar ke tahap pertama, yang bisa memilih formasi di tahap pertama adalah guru honorer PHK 2 dan juga guru negeri yang terdaftar di Brapodik dengan syarat instansi di tempat mereka itu membuka formasi. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua memang dikunci di instansinya. Terus kalau untuk guru swasta yang tidak dapat memilih instansi dan formasi, apakah unggah dokumennya mengikuti portal SSCM, Mbak? Nah, ya, jadi guru swasta juga guru lulusan PPG itu adalah peserta di tahap kedua nanti. Jadi setelah tahap pertama ini selesai, ujiannya sudah dilakukan, sudah ada pengumuman kelulusan, nah, akan dibuka tahap kedua. Dan siapa yang bisa ikut tahap kedua ini adalah guru yang tidak lulus tahap pertama, ditambah dengan guru lulusan PPG dan guru swasta di instansi tersebut. Jadi masih di instansi yang sama, belum bisa memilih instansi. Nah, untuk guru PPG dan guru swasta yang tidak memilih formasi ini bagaimana? Tetap melanjutkan sampai resum, karena data yang bisa ikut ke tahapan kedua adalah data pendaftar yang sudah mendaftar di tahap pertama. Jadi datanya kita verifikasi dulu di tahap pertama, baru kita lihat siapa yang lulus, oh ini masih ada yang nggak lulus, itu bakal ikut di tahap kedua. Jadi kalau misalnya tidak resum di tahap pertama, tidak bisa ikut tahap kedua maupun tahap ketiga. Jadi yang untuk tahap kedua dan tahap ketiga, semua harus sampai resume di tahap pertama ini ya? Iya. Ya. Terus ada lagi nih yang nanya, kalau ada guru honorer yang terhadap Podik SD, tapi jurusannya kuliahnya bukan PGSD nih Kak, tapi ketika mendaftar semua di SD tidak ada, di SMP maupun di SMA, terus gimana tuh? Kalau pendaftaran formasi ya, kita melihatnya ke pendidikan, ke kualifikasi pendidikan guru tersebut. Jadi mungkin sebelumnya ada guru SD padahal seharusnya dia mengajarnya SMA. Pendidikannya bisanya mengajar SMA. Mengajarnya SMP misalnya seperti itu kan. Karena SMP, SD, dan SMA itu beda instansi pembinanya ya. TK sampai SMP itu di kabupaten kota, sedangkan SMA di provinsi. Jadi itu udah beda instansi. Jadi kalau misalnya guru SD, sebenarnya pendidikannya ini bisa mengajar di SMP. Nah, dia mendaftar di SMP. Dia tidak melihat jabatan sebelumnya apa. Jadi kita melihatnya pendidikan ini bisa kualifikasi pendidikan. Ya. Yang penting masih di satu daerah itu ya Kak. Ya. Terus kalau pelamar yang memiliki sertifikat kan masih harus untuk uji kompetensi teknis ya. Apa mendapat poin maksimal walaupun tanpa uji kompetensi teknis? Memang ada disebutkan bahwa pelamar yang sertifikat pendidiknya itu linear dengan jabatan yang dia lamar akan mendapat nilai maksimal 100% di uji kompetensinya. Tapi tetap harus mengikuti uji kompetensi, karena kalau dia tidak ikut nanti statusnya adalah tidak hadir, dan tidak hadir itu otomatis menggagalkan ujian si pelamar ini, jadi tidak akan mendapatkan nilai sama sekali. Maka pelamar jadi tetap ya harus ikut uji kompetensi teknis ya, walaupun dia sudah punya sertifik dan dapat nilai paling tinggi 100% tadi ya Kak. Ya. Dan verifikasi administrasi juga diserahkan ke instansi yang buka lowongan ya Kak ya? Ya, verifikasinya nanti akan diverifikasi oleh instansi. Karena tuh banyak tuh kayak masuk di lapor atau BKN, tolong dong saya diluluskan, saya salah tulis nama saya, harusnya Muhammad double M tapi M-nya hanya satu, kan diluluskannya hanya karena itu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu tuh yang masuk di lapor. Sebenarnya banyak kok yang salah nama ya, bukan hanya satu huruf, bahkan ada yang
kita minta nama sesuai ijazah tanpa gelar, yang ditulis malah nama gelarnya. Tapi itu kita anjurkan kepada verifikator supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Nama atau tempat lahir, itu banyak juga yang salah, tempat lahir malah isinya nama yang bersangkutan gitu. Jadi mungkin pendaftarnya ini buru-buru, takut internetnya mati atau gimana, jadi buru-buru gelap ya. Ya itu kita biarkan saja kalau data seperti itu ya, jangan sampai menjadi tidak valid KTP-nya misalnya. Tapi nanti kan kalau misalnya lulus ada pengisian DRH, di situ bisa dibenerin namanya. Semoga sih bisa nggak sama lagi. Karena bukan kesalahan yang cukup signifikan juga ya, hanya salah penulisan huruf. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang bertanya, dia honorer di sekolah swasta nih, tapi dia juga merangkap di sekolah negeri. Apakah tidak bisa mendaftar P3 tahap 1, sedangkan di sekolah negeri tempat dia mengajar tuh buka formasi sesuai kualifikasi pendidikan dia nih. Tapi data Dapodik yang muncul itu hanya sekolah swasta tempat dia mengajar, terus gimana? Kalau begini ya kembali lagi kita arahkan agar memperbaiki datanya di Dapodik. Lalu bilang ke Dapodik, ini saya harusnya yang terdaftar sebagai guru negeri gitu. Jadi ketika ditarik datanya, oh ini guru negeri. Tapi jangan sampai guru swasta terus dilanjutkan sampai resum, itu nggak bisa diperbaiki lagi ya. Kalau sudah resum kita tidak ada lagi tarik data dari Dapodik atau perbaharuan data dari Dapodik. Jadi jangan terburu-buru resum kalau misalnya memang datanya tidak benar. Dipastikan datanya. Kasusnya juga cukup unik ya, dia mengajar di 2 sekolah, yang satu sekolah negeri, satu sekolah swasta. Dia mau daftar sekolah negeri, tapi ketika datanya muncul di Dapodik itu daftarnya dia guru swasta. Tetap harus dicek lagi ke Dapodiknya ya Kak. Terus ini ada lagi nih, ini pertanyaan yang sama, hampir banyak nih yang nanyakan pertanyaan yang sama nih. Perguruan tinggi, tanggal lulus dan kualifikasi pendidikan sudah benar nih terdaftar di Dapodik, tapi bingung masukkan nomor ijazah, karena di ijazah kan ada 2 nomor katanya, nomor ijazah dan nomor seri ijazah. Tapi waktu verifal Dapodik dan cek di Kemendikbud yang tertara itu nomor seri ijazah, sebaiknya input yang mana katanya? Sebaiknya sih inputnya nomor ijazah ya. Sama seperti nama ya, nomor ijazah itu kita anjurkan supaya tidak menjadi alasan tidak valid. Jadi yang kita cek dari ijazah apakah benar ini ijazah asli atau hanya fotokopian, itu sih yang bisa menjadi alasan tidak valid harusnya. Kalau nomor ijazah tidak terlalu menjadi masalah, tapi sebaiknya diinputkan nomor ijazahnya. Jadi teman-teman jangan bingung lagi ya, di ijazah ada 2 nomor ijazah dan nomor seri ijazah. Jadi menurut Kak Juju tadi, sesuai dengan peraturan yang dimasukkan adalah nomor ijazahnya. Jadi jangan sampai salah input, karena ini cukup krusial ya nomor ijazah, karena nanti ketika verifikasi kan akan dicek ijazah aslinya, dicek nomornya dengan nomor yang diinput di sistem ya Kak ya. Untuk pengecekan nomor tidak terlalu signifikan sebenarnya. Yang penting ijazahnya itu ijazah asli.